Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Dwi. Kali ini saya akan menjelaskan materi listrik arus searah. Bab ini kalian pelajari di kelas 12. Baiklah, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Jadi yang akan kita bahas dalam arus listrik searah ini antara lain adalah hukum Ohm, hambatan penghantar, susunan penghantar, hukum Kirchhoff, dan yang terakhir adalah energi dan daya listrik. Nah, kalian juga harus tahu arti dari listrik arus searah itu yang biasa disebut sebagai direct current atau DC. Nah, artinya adalah aliran elektron dari suatu titik yang memiliki energi potensial lebih tinggi mengalir ke titik yang energi potensialnya lebih rendah. Ini adalah pengertian dari listrik arus searah. Nah, selain itu, sebelum saya membahas lebih jauh tentang yang saya tuliskan di depan ini, kalian harus mengingat lagi tentang besaran-besaran yang ada dalam listrik dinamis, yaitu listrik arus searah ya. Jadi ada beberapa besaran yang akan kalian temui, paling tidak kalian harus kenal dulu nih sama besarannya. Nah, ini besaran dalam listrik dinamis sudah saya tuliskan di sini, silahkan dilihat. Ada beberapa. Yang pertama yaitu tegangan listrik atau beda potensial listrik. Kemudian yang kedua adalah arus listrik. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung nilai kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus satuan ampere, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, ini disingkat C ini ya, C besar. Kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan listrik atau R, atau kita biasa kenal dengan resistor ya. R sama dengan rho L per A, di mana R ini adalah hambatan listrik satuannya ohm, kemudian rho ini adalah hambat jenis penghantar satuannya ohm meter, kemudian ini adalah L panjang penghantar dengan satuan meter, dan ini A luas penampang penghantar yang memiliki satuan meter persegi. Besaran berikutnya adalah besaran energi listrik. Jadi, energi listrik ini dihasilkan oleh arus listrik karena adanya perpindahan muatan listrik. Nah, gitu ya. Besaran selanjutnya adalah daya listrik, di mana banyaknya energi listrik yang digunakan dalam satu waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari daya listrik. Nah, berikutnya saya akan menuliskan rumus-rumus untuk menghitung nilai energi listrik dan daya listrik. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk menghitung nilai energi listrik dan juga daya listrik. Bisa kalian lihat di depan sini. Jadi antara rumus energi listrik dengan daya listrik itu mirip, beda tipis aja. Jadi kalau misalnya di energi listrik kita menghitung W sama dengan V kali I kali T, maka untuk menghitung daya listrik adalah P sama dengan V kali I. Jadi hanya tinggal menghilangkan waktunya saja ketika menghitung nilai daya listrik. Kemudian ada W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau ada juga yang mengingatnya supaya mudah dengan kata-kata irit ya. Jadi karena I-nya I kuadrat, maka bisa kita singkat menjadi irit gitu ya, untuk memudahkan kita menghafalkan rumus. Nah, ketika menghitung daya maka tinggal I kuadrat dikali R saja. Nah, kemudian ada lagi rumus berikutnya, W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Untuk menghitung dayanya adalah V kuadrat dibagi R atau per R. Tambahan untuk menghitung daya adalah atau P sama dengan W per T. Jadi ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung nilai energi listrik dan daya listrik dengan keterangan di mana W adalah energi listrik satuannya joule, disingkatnya dengan J besar. Kemudian V adalah tegangan listrik satuannya volt, disingkatnya V. Kemudian I adalah kuat arus listrik satuannya ampere. Kemudian R ini adalah hambatan listrik satuannya ohm. Kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon, dan P adalah daya listrik dengan satuan watt. Nah, jadi ini tadi adalah contoh-contoh besaran yang akan kita pelajari dalam listrik arus searah. Semoga kalian masih mengingatnya ya, karena ini juga sudah pernah dipelajari di kelas 9 SMP.
Nah, sekarang kita lanjutkan membahas hukum Ohm. Jadi, dalam hukum Ohm ini menjelaskan mengenai hubungan tentang arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Jadi, dalam hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Secara sistematis dituliskan rumus untuk hukum Ohm. Ini saya buat rumus segitiga. Pasti semua sudah bisa membaca rumus segitiga ya. Jadi di sini ada V, I, R. Jadi salah satu saja saya tuliskan. Kalau ditanyakan I, maka rumusnya adalah V per R ya. Jadi ini adalah salah satu rumus dari hukum Ohm yang ada di sini. Dengan V adalah tegangan, sama seperti di sini tadi ya. Jadi V adalah tegangan, satuannya tadi adalah volt. Kemudian R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian I adalah kuat arus, satuan ampere. Nah, jadi ini adalah rumus tentang hukum Ohm. Sekarang saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai hambatan penghantar. Jadi di sini ada beberapa rumus untuk menghitung nilai hambatan penghantar. Rumus yang pertama ini tadi sudah sempat saya tuliskan di awal saya menjelaskan tadi ya mengenai besaran-besaran yang ada pada listrik dinamis. Jadi hambatan listrik seutas kawat itu dapat dihitung menggunakan persamaan ini. R sama dengan Rho dikali L per A. Jadi tadi sudah saya tuliskan juga keterangannya di depan ya. R ini adalah hambatan dengan satuan ohm. Kemudian Rho ini adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Kemudian L ini adalah panjang kawat dengan satuan meter. A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Jadi hambatan jenis kawat di sini nilainya itu tidak bergantung terhadap ukuran kawat maupun bentuk kawat. Jadi kalau jenis kawatnya sama, maka nilai hambatan jenis kawatnya pun bernilai sama. Misalnya kawat yang digunakan seluruhnya menggunakan besi, walaupun memiliki resistor yang berbeda-beda, tapi karena sama-sama dari besi, maka hambatan jenis kawatnya akan bernilai sama. Dan biasanya nilai hambatan jenis untuk beberapa benda atau beberapa logam itu sudah ditentukan dari awal, jadi sudah ada ketetapannya. Tapi ada juga soal yang ditanyakan berapakah nilai hambatan jenis kawatnya gitu ya. Jadi tergantung permintaan dari soal. Nah, selain ini ada juga rumus lain untuk menghitung nilai hambatan penghantar kalau misalnya hambatannya dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, ini dia hambatan listrik jika dipengaruhi perubahan suhu, maka delta R sama dengan alfa dikali R0 dikali delta T. Jadi delta di sini artinya selisih. Jadi selain rumus ini sebenarnya delta R juga bisa. Ini sama dengan R2 dikurang R1 gitu ya, atau RT dikurang RO. Seperti ini juga bisa. Nah, kemudian delta T di sini, perubahan suhu di sini itu bisa berarti T2 dikurang T1. Di mana delta R ini adalah perubahan nilai hambatan dengan satuan ohm, kemudian alfa di sini adalah koefisien muai dengan satuan per derajat Celcius, kemudian ini adalah R0 atau hambatan awal atau mula-mula, satuannya ohm, kemudian delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius. Jadi ini ada beberapa rumus-rumus untuk menghitung nilai hambatan kawat penghantar. Yang berikutnya kita akan membahas tentang susunan penghantar. Jadi di sini saya mengenalkan simbol-simbol yang biasa digunakan untuk menggambar diagram rangkaian listrik. Di sini ada beberapa simbol, di sini ada 6 simbol.
Tapi sebenarnya tidak hanya ini, masih ada lebih banyak lagi. Jadi untuk bab-bab listrik berikutnya nanti ada simbol-simbol tambahan. Tapi untuk yang rangkaian arus searah, sementara ini dulu yang kita pelajari. Jadi yang pertama di sini adalah sumber tegangan DC. Jadi ini ada dua garis dengan panjang yang tidak sama. Kalau yang lebih panjang itu menyatakan positif, yang pendek menyatakan nilai negatif. Kemudian yang berikutnya adalah sumber tegangan AC atau yang bolak-balik. Jadi seperti S terbalik atau lambang tidak terhingga gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf A besar, ini lambang atau simbol untuk ampermeter, atau ampermeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai kuat arus listrik. Berikutnya simbol huruf V, artinya adalah voltmeter. Jadi voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Berikutnya ini adalah saklar. Jadi saklar ini ada yang membuka dan juga ada yang menutup. Ketika membuka seperti ini maka tidak akan terjadi atau arus tidak akan lewat, tidak akan bisa lewat karena saklarnya masih terbuka. Tapi ketika sudah tertutup sedikit, jadi ininya ditarik ke bawah, maka kuat arus akan mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Nah, yang berikutnya ini adalah resistor atau hambatan. Nah, jadi ini adalah beberapa simbol yang akan kita pelajari dalam rangkaian arus listrik. Jadi ini rangkaian arus listrik itu sebenarnya ada 3 susunan. Ada seri, paralel, kemudian campuran. Nah, sekarang kita pelajari dasarnya dulu ya, masing-masing kita pelajari dulu seri seperti apa, paralel seperti apa. Yang pertama ini adalah rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini kita langsung saja menggunakan resistor, atau ada juga yang mengumpamakan ini adalah 2 buah lampu disusunnya sejajar. Jadi kalau seri itu dia tersusunnya secara sejajar. Jadi ini saya buat adalah R1, yang ini R2. Dengan ini adalah sumber tegangan, tadi positif, negatif. Ini adalah V-nya. Kemudian dalam rangkaian ini, andai misal saja di sini ada saklar. Misalnya di sini ada saklar ya. Ya anggap saja ini saklarnya sedang tertutup. Kalau saklarnya tertutup, maka di sini akan terjadi aliran arus listrik. Nah, seperti ini. Akan terjadi arus listrik I. Jadi nilainya I. Kemudian karena di sini ada 2 hambatan, maka V-nya akan terbagi menjadi 2. Di sini adalah V1, kemudian di sini ada V2. Nah, jadi akan mengalir arus listrik pada rangkaian ini ketika saklarnya sudah dinyalakan atau ini katupnya ditutup. Gitu ya. Nah, untuk rangkaian seri itu nilai kuat arusnya akan bernilai sama di semua resistor. Jadi di R1 memiliki nilai kuat arus 1 ampere misalnya, maka di R2 juga akan memiliki kuat arus senilai 1 ampere. Maka I total yang mengalir dalam rangkaian ini itu bernilai sama dengan I1 dan bernilai sama di I2. Kalau misalnya sekarang resistornya ada 2 ya, tinggal menyesuaikan nanti dengan gambar yang lainnya. Kemudian untuk V, tegangan. Tegangan di setiap resistor itu besarnya tidak sama, tergantung nilai dari resistor itu sendiri. Maka nilai V total itu adalah sama dengan V1 ditambah V2. Nah, terus bagaimana menghitung nilai resistor atau hambatan total kalau rangkaiannya sekarang disusun secara seri? Maka menghitung R total, atau ada juga nih yang melambangkan dengan R seri, itu dengan R1 ditambah R2. Nah, jadi ini adalah persamaan yang ada dalam rangkaian seri. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel ini resistornya disusunnya secara bercabang. Jadi di sini ada R1, R2, yang ini positif, negatif, dan ini adalah V-nya. Kemudian ada mengalir I, di sini juga I. Nah, bedanya dengan rangkaian seri, kalau di sini tadi yang berbeda adalah nilai tegangannya, maka kalau di rangkaian paralel itu yang berbeda adalah nilai I-nya atau kuat arusnya. Maka dia punya masing-masing nih. Ada I1 yang ada di R1, I2 yang ada di R2. Jadi, bagaimana cara menghitung nilai kuat arus, tegangan, dan hambatannya?
itu berkebalikan dengan si seri. Jadi kalau di sini nilai I total itu adalah I1 ditambah I2. Nah, kalau V total itu adalah V1 sama dengan nilai V2. Bagaimana menghitung nilai resistornya? Nilai resistor dihitung dengan rumus 1 per R paralel atau total. Boleh ya, boleh paralel, boleh total. Itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, jadi inilah rumus-rumus yang biasa digunakan pada rangkaian seri dan paralel. Dan hukum Ohm itu juga berlaku pada kedua rangkaian ini. Nah, nanti yang rangkaiannya disusun secara campuran, itu kalian tinggal menyesuaikan. Mau menghitung serinya dulu atau mau menghitung paralelnya dulu, itu tergantung bentuk gambarnya. Nanti saya akan kasih contoh soal menghitung rangkaian yang bentuknya campuran. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum Ohm dan hambatan penghantar kali ini. Saya akan lanjutkan contoh soalnya di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.